Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda wa man ihtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Masara Jum'ah rahimanallah wa iyyakum. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah tabaraka wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita, bahkan membimbing kita ke dalam rahmat yang paling agung, yaitu nikmat Islam dengan diutusnya seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Pembicaraan kita di siang hari ini insyaallah berkaitan dengan simatil mu'min, simatis salafiyah, yaitu karakter seorang muslim dan karakteristik seorang salafi. Jemaah yang di Allah tabaraka wa taala, seorang salafi adalah seorang yang beragama, berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dan ini sebenarnya adalah inti seorang muslim, di mana seorang muslim adalah seorang yang tunduk dan patuh kepada Rabb-Nya, kepada Rasul-Nya, kepada kebenaran, dan dihiasi dengan akhlak yang mulia yang telah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita seorang muslim harus memiliki sifat-sifat yang akan disampaikan oleh khatib yang mengikuti atau baca daripada penjelasan para ulama. Jemaah yang Allah tabaraka wa taala, di mana disebutkan bahwa lis-salafiyati simatun wa mu'allamun yu'rafu biha, bahwa bagi seorang salafi, seorang muslim, itu ada tanda dan ciri yang bisa dikenali kalau dia adalah seorang salafi atau seorang muslim, ya. Dan diantaranya tidak kurang daripada 5 tanda yang bisa dikenali kalau dia adalah seorang muslim bermadhab Ahlussunnah wal Jamaah, atau kita sebutkan seorang salafi. Simatul ula, karakteristik yang pertama adalah mahalul wala'i wal bara' indahum ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat loyalitas dan perlepasan atau loyalitas dan berlepas dirinya di sisi mereka adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang memberikan loyalitasnya, kasih sayangnya, perwaliannya kepada mereka orang-orang yang ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, dan mereka berlepas diri kepada orang-orang yang meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedekatan kita, kecintaan kita pada orang tidak jauh daripada bagaimana ittiba'nya dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, baik dalam berkeyakinan, beribadah, bermuamalah, dan yang lainnya. Jadi bukan karena kedekatan semata, bukan karena teman sejawat, bukan karena punya kepentingan bersama. Wala wal baroknya adalah dibangun di atas ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh bagi kita untuk memberikan loyalitas kepada siapapun yang menentang Allah dan menentang Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Muhammad, engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang kaum itu beriman pada Allah, beriman pada hari akhir,
memberikan loyalitas, perwalian, kecintaan, kemesraannya kepada orang-orang yang menentang Allah dan menentang Rasul-Nya. Walau itu bapak mereka, walau itu anak-anak mereka, walau itu saudara laki-laki mereka, walau itu keluarga mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan enggak ada orang yang mampu beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, kemudian memberikan loyalitas pada orang-orang yang meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu berhati-hati di dalam membela, di dalam menolong siapapun yang kita tolong dan kita bela, bukan karena dia semata-mata dekat dengan kita atau punya kepentingan dengan kita, tapi karena dia ittiba'ur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri yang pertama secara singkat. Adapun ciri yang kedua disebutkan adalah syiaruhum al-ittiba', bahwa syiar hidup mereka, semboyan dan moto hidup mereka adalah ittiba'us syariah, ittiba'u dinillah subhanahu wa ta'ala. Maka dapatkan hanya kepada mereka seorang salafi atau seorang ahlus-sunnah, seorang muslim yang hidupnya tidak jauh dari senantiasa ittiba'us syariah, mengikuti syariah dalam jual belinya, dalam sewa menyewanya, dalam akad-akad yang lainnya, dalam kehidupannya, dalam bermasyarakatnya, tidak jauh pembicaraannya, selalu mengikut sertakan ittiba'us syariah, mengikuti syariat. Banyak di antara kita tidak punya rumah, masih kontrak. Bukan berarti tidak ingin punya rumah, tapi ketika kita harus punya rumah, ya transaksinya ada ribawi. Kita tinggalkan karena kita ikut syiar Islam, ittiba'us syariah. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kemudian kita sudah diterima, tetapi ada penghalangnya, kemudian kita meninggalkannya, bukan karena kita bodoh, bukan karena kita meninggalkan apa yang kita inginkan, tapi kita lebih cenderung kepada mengikuti syariat, karena pekerjaan yang kita kerjakan ya adalah melisih syariat Allah tabaraka wa taala. Maka seorang muslim, seorang salafi, syiar hidupnya adalah syariat, ittiba'us syariah, ittiba'us sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam semua kegiatannya. Tidak boleh melepaskan diri darinya. Dan inilah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, sahabat generasi berikutnya. Hidup mereka tidak jauh dari sunnatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang manusia pada hari ini mencelanya, menganggap bodoh. Begitulah ya, seorang muslim sejati mesti berpegang teguh dengan syiar hidupnya adalah ittiba'us syariah. Yang ketiga adalah yantajihuna al-wasitiyah fi jami' sya'nihim, bahwa seorang salafi, seorang ahlus-sunnah, seorang muslim dan mukmin mestinya mengadopsi sifat pertengahan, sifat wasitiyah dalam semua keadaannya. Kita selalu berusaha untuk menjadi pertengahan dalam setiap keadaan. Karena memang itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, inna ja'alnakum ummatan wasata. Aku jadikan kalian umat Islam umatan pertengahan, wasata, pertengahan. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak berlebihan, tidak kekurangan, tengah-tengah sesuai dengan porsinya saja. Islam di tengah-tengah antara Yahudi yang terlaknat dan Nasara yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Yahudi menganggap Isa anak zina, Nasrani menganggap Isa anak Tuhan. Dua ketimpangan yang berbeda. Maka Islam di tengah-tengahnya, bahwa Isa bin Maryam adalah seorang nabi yang mulia, tapi dia bukan anak Tuhan, apalagi Tuhan. Di tengah-tengah Islam ini. Begitu juga Islam atau Ahlussunnah di tengah-tengah dalam masalah iman dari dua kelompok yang berbeda, antara Wa'idiyah dengan Murji'ah. Islam di tengah-tengahnya. Maka daripada itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris lurus dengan tangan kanannya. Kemudian mengatakan, hadis sabilullahi mustaqimah, inilah jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yamini wa shimalihi. Nabi menulis garis yang banyak di samping kanan, garis yang lurus ini, dan di samping kiri garis yang lurus ini. Nabi mengatakan, hadhihi subul, ini banyak jalan, laisa alaihi syaitanu illa ulah. Tidak ada di jalan ini kecuali syaitan menyuruh manusia untuk ke jalan tersebut. Kemudian baca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili.
ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Janganlah kalian mengikuti banyak jalan, itu akan menyimpang kalian dari jalan yang lurus. Subhanallah. Tengah-tengah antara jalan yang kanan yang banyak dan jalan kiri yang banyak, dua-duanya setan menyuruh manusia kepada keduanya. Tapi pertengahan jalan yang lurus ini. Makanya ikhwatal iman, Al-Imam Qayyim rahimahullah taala dalam banyak kitabnya, di antara Ighasatul Lahfan, beliau mengatakan ma amarallahu subhanahu wa ta'ala bi amrin ila wali syaitanu naz'atan. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada hambanya suatu perintah kecuali bagi syaitan ada dua jalan untuk menyimpangkan, ada dua jalan yang berbeda untuk menyimpangkan manusia dari ketaatan itu. Jalan berlebihan dan jalan apa? Kekurangan. Subhanallah. Maka kita menjadi orang yang pertengahan. Dan Nabi SAW juga mengatakan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah yang paling pertengahan. Tidak perlu berlebihan, tidak juga perlu kekurangan, tidak perlu menambah-nambah dalam agama, sebagaimana tidak juga perlu mengurang-kurang dalam agama. Kita patuh sebagaimana porsinya saja. Ya, tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurang. Ya. Kemudian ikhwatal iman, simatur rabi'ah, sifat yang keempat adalah annahum ahlu i'tilab wattifaq wassabat wal istiqrar 'alal haq. Bahwa ciri dari seorang muslim ahlus sunnah salafi adalah mereka senantiasa ya ahlu ittifaq, artinya ahlu yang bersepakat dalam kebenaran, ahlu persatuan, dan ahlu orang yang adil stabil dalam kebenaran. Jadi kita mesti menjadi orang yang mudah bersatu tetapi di atas kebenaran. Tidak boleh memberikan persatuan, memberikan loyalitas kecuali yang bisa menyatukan kaum muslimin. Makanya mungkin sebagian orang heran, kenapa ada kegiatan besar umat Islam di seluruh Indonesia, di Sabang sampai Merauke, di tempat tertentu, tapi kenapa enggak ada orang salafi? Karena salafi memandangnya bukan persatuan, tapi itu kepentingan sekelompok orang. Mereka bersatu di atas percampur adukan kepentingan dan keyakinan mereka berbeda yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, tajma'uhum jami'an wa qulubuhum syatta. Nampaknya mereka bersatu padu tapi hati mereka bercerai-berai. Bukan ini persatuan yang yang kita berada di atasnya. Maka saudaraku yang di Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak setiap orang yang menyelogan atau mengatakan persatuan itu benar-benar menyatukan. Tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersatu di atas tali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh menyelisihinya. Kalau berkata di surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali Allah. Tali Allah adalah tauhid, tali Allah adalah Quran, tali Allah adalah sunnah, tali Allah adalah kalimat la ilaha illallah. Maka berpegang teguh di tali Allah, tali tauhid. Karena tauhidlah yang bisa menyatukan manusia dari barat sampai timurnya. Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu satu sama lain mudah berseteru, mudah berperang, mudah melecehkan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena sembahan mereka berbeda. Manakala sembahan mereka berbeda, undang-undang mereka pun berbeda. Satu sama lain saling bentrok, kemudian terjadi tumpah darah yang tidak terhindarkan. Tapi manakala Islam datang dari tangan dakwah yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka masuk Islam. Kemudian mereka yang dulunya berseteru menjadi satu padu dalam Islam. Kenapa bisa menjadi satu? Karena sembahan mereka satu, pedoman mereka satu sama. Makanya ikhwatal iman, yang bisa menyatukan umat adalah tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tuntunan agama kita. Maka hakikat dari persatuan adalah bukan berkumpulnya individu-individu, tapi seorang bersatu di atas kebenaran. Hal ini pernah ditanyakan kepada Abu Abdurrahman Abdul Mas'ud, ya Abu Abdurrahman, mahyal jamaah? Wahai bapaknya Abdurrahman, ini maksud Abdul Mas'ud, apa itu jamaah? Maka beliau mengatakan al-jama'atu muwafaqatul haq wa in kunta wahda. Engkau bersama kebenaran walau engkau sendirian. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang yang sendirian tapi bersama kebenaran itulah jamaah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti berjamaah itu harus kita membentuk kelompok-kelompok dalam urusan tertentu. Itu jamaah secara bahasa.
Tapi jamaah secara istilah syar'i adalah kita menyepakati kebenaran walau kita sendirian. Makanya Abu Ali Fudail bin Iyad rahimahullah taala pernah berkata, ilzam tariqul huda wa la yadurruka qilatas salikin wa iyyaka wa turqud dhalalah wa la taktar bi kasratil halikin. Titilah olehmu jalan petunjuk, tidak akan membahayakanmu walau sedikit orang yang menitinya. Dan jauhi olehmu banyaknya jalan penyimpangan, kesesatan, dan jangan tertipu dengan banyak orang yang binasa di atasnya. Kadang orang, saya pilih ini, kenapa? Karena ini banyak orang. Saya tinggalkan karena sedikit orang, padahal banyaknya orang belum tentu dia di atas kebenaran, dan sedikitnya orang belum tentu di atas kesesatan. Bahkan kebanyakan manusia menyimpangkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkata pada nabinya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mentaati semua kebanyakan manusia di muka bumi ini, wahai Muhammad, kebanyakan mereka adalah menyimpangkanmu dari jalan Allah tabaraka wa taala. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ini adalah di antara sifat seorang mukmin, seorang salafi yang harus dimiliki oleh kita semua agar kita hidup bahagia di dunia akhirat dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hada wa astaghfirul azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka taala. Tersisa satu karakteristik seorang muslim, seorang ahlus sunnah, seorang salafi. Yang kelima adalah annahum yastaghiluna bi iqamatid din bi talabil ilmi syar'i wa tatbiqihi. Jadi ciri seorang ahlus sunnah yang kelima adalah mereka menyibukkan dalam kehidupannya untuk menegakkan agama dengan cara menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Jadi seorang muslim adalah seorang yang hidupnya sibuk menegakkan agama. Dan inilah sesungguhnya profesi para nabi. Dan seorang muslim melanjutkan profesi itu. Allah mengatakan dalam surah Asy-Syura, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Telah disyariatkan, kami telah mensyariatkan pada kalian sebagaimana kami wasiatkan kepada Nuh, dan sebagaimana kami wahyukan kepada engkau Muhammad, sebagaimana kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Ini nabi-nabi ulul azmi, rasul-rasul ulul azmi. Apa perintahnya? An aqimuddina wa la tatafarraqu bih. Agar mereka semua menegakkan agama dan tidak boleh berpecah belah. Menegakkan agama mengesahkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang makna mengesahkan agama, menegakkan agama, seorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh berpecah belah, tidak boleh melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena yang memecah belah itu kesyirikan, yang menyatukan itu adalah tauhid. Ketika seorang menyembah Tuhan yang sama, maka mereka akan memiliki undang-undang yang sama. Ketika seorang menyembah pada Tuhan-Tuhan yang berbeda dan banyak, tentu mereka memiliki undang-undang yang berbeda dan satu sama lain saling berseberangan. Makanya dalam surah Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik. Alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik. Siapakah orang musyrik? Kata Allah, merekalah orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi sekte-sekte yang banyak. Dan setiap sekte menganggap dirinya paling baik dan berbangga dengan apa yang ada padanya. Subhanallah. Dari sini kita tahu Allah mengatakan yang memecah belah kita adalah kesyirikan. Maka betapa besarnya dakwah para nabi kepada tauhid dan menjauhkan mereka pada kesyirikan. Karena para nabi ingin menyatukan umat di atas tali Allah, dan itu hakikat persatuan.
Karena yang bisa memecahkan kita adalah kesyirikan. Tidak ada persatuan kecuali bersama tauhid. Tidak ada persatuan bersama kesyirikan. Maka saudara pilih Allah tabaraka wa taala, kedua kita menegakkan agama. Nah, sekarang dengan cara apa kita menegakkan agama? Dengan belajar ilmu syar'i. Maka hadirlah kajian-kajian. Buatlah kajian-kajian rutin membahas kitab Allah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para ulama kita yang saleh, sehingga kita akan menjadi hamba yang baik kepadanya, menjadi suami dan masyarakat yang baik di masyarakatnya, menjadi rakyat yang baik bagi penguasanya. Sungguhnya kalau kita benar-benar menerapkan hukum Allah tabaraka wa taala dengan benar, maka kita akan menjadi seorang yang baik bersama diri sendiri, baik bersama keluarga, baik bersama masyarakat, baik bersama negaranya, di mana dia akan menjadi pilar-pilar negara yang menyatukan, ya, bukan untuk meruntuhkan. Inilah 5 di antara sifat seorang muslim, seorang ahlus sunnah salafi yang harus dipegang dan dimiliki oleh kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kehidupan kita, menjadikan kita orang yang berkah di dunia dan juga di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kama barakta ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhumul ahya wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinina allati hiya ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'al hayatan ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mautan rahatan lana an kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.